Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam jumpa lagi. Ini kita lagi kumpul-kumpul guys. Ini ada Mas Suyono, ada Mas Topik, kayak anak. Paling deh, Pak. Mau kecakot gibuk, guys. Mau kecakot gibuk guys. Ya. Ini kita lagi rescue Gibuk kok nggih. Apa jahat? Puspo Kajang. Itu bahasa anu kan arane Puspo. Itu nanti mikir, Mbak. Sakit. Apa? Bahasa Latinnya apa? Rodostoma. Rodostoma tok. Nah, ini rodostoma guys ini guys. Wah, ini ranjau darat yang terkenal apa hemotoksinya ini guys. Ini kebanyakan orang terkebit ini nggak tertolong karena kurang pengalaman di dalam menanganinya. Ini pengalaman saya kalau orang kebit ini itu harus tetap lukanya itu harus dipakai bawang merah yang direndam dengan minyak tanah itu untuk menambal luka yang gigit ini. Ini insya Allah nggak nekrosis karena ini anunya aneh loh, kayak kena api lukanya itu. Luka bakar ya? Menghitam, kayak luka hitam, melepuh ya. Walaupun yang gigit satu tempat, tapi kan melepuhnya menjalar loh, sampai kadang satu tangan enggak semua. Iya, karena kebanyakan kamuflasenya bagus sih. Iya. Ke tanah gitu. Kayak Mau seperti coba daun. lihat di tanah, Mas. Seperti tidak ada ularnya ya. Iya, iya. Ini ular yang kamuflasenya paling sempurna berarti ya. Iya, iya. Ini cara penanganan dulu. Jadi kalau orangnya yang kebit itu minum minyak tanah, ya semua sih kalau untuk pengalaman sih minyak tanah sebenarnya nggak menyembuhan. Tapi saya pengalaman di Sumatera, kalau orang kebit ini minum minyak tanah itu alhamdulillah nggak sampai apa ya, anunya itu apa melempuhnya itu nggak merambat loh. Merambat ya. Yang satu titik Cuma hanya gitu. di Satu yang tempat di gigitan. luka tok. Nah kalau orang nggak minum minyak tanah itu biasanya melempuh yang Menjalar. loh, melempuhnya sampai satu tangan. Itu begitu. Ini untuk ya mudah-mudahan saya sih nggak nganjurin orang kena COVID ini minum minyak tanah sih ya. Ya apapun yang diyakini oleh masing-masing teman-teman monggo, tapi untuk pengalaman saya yang sering saya pakai itu minum minyak tanah sekitar 4 sendok, terus lukanya itu dibubuhin sama Bawang merah. yang dilumatkan, kasih minyak tanah, dipupukkan ke lukanya. Itu asal sampai dibubukkannya itu berambangnya itu nempel sampai sekitar 22 jam lah. Itu jangan sampai dibuka, tempelin terus. Ini insya Allah nggak melempuh. Tapi kebalikannya guys, itu ada pengalaman itu teman-teman kena COVID ini kok yang untuk untuk nambal lukanya itu jahe, itu justru malah melempuh guys. Ini Jahe? Iya jahe. Jadi orang yang COVID ini jangan sampai pakai jahe. Jahe. Memang jahe ada yang meyakini kalau ular selain ini kayak ular naga itu pakai jahe bisa sehingga nggak melempuh. Tapi kalau ular ini dikasih jahe karena minyak tanah, cepat sekali melempuhnya, cepet tambah. Itu pengalaman ya, itu kita ngomongkan masalah pengalaman di lapangan. Melempuhnya luar biasa karena jahe. Jadi paling cocok bawang merah. Bawang merah yang direndam, dihalusin dulu, direndam pakai bukan terluka dan tak proses dan mengembang. Oh ya, jadi yang kayak yang di ujung jari itu sampai merambat sampai ke siku loh. Melempuhnya itu merambat loh. Anehnya itu kelebihannya ular ini. Teman-teman mencoba pitannya ini. Hanya orang-orang kurang. Ini luar biasa. Ini kan siap-siap ngepit. Ular gibuk atau ular tanah guys. Ada yang bilang ular Anehnya tanah. itu apa? Dia di tempat satu hanya menunggu mangsa ya. Berbulan-bulan. Iya, kayak di lubang ya, dia nempat di lubang dalam waktu yang lama
Cuma Dia nunggu- mangsanya hanya menunggu mangsa. menunggu mangsa. Berarti sebenarnya ini adalah ular pemalas ya. Enggak Iya. mau nyari makan Pemalas. soalnya. Oh. Iya, Cuma menunggu mangsa, nggak mencari. Hmm. Tapi anehnya hewan ular itu kalau istilah orang Jawa kan kalau ularnya pendek itu katanya nggak bisa naik ke pohon. Kayak ular molu itu kan nggak bisa naik. Kebanyakan ular molu tempatnya di tanah. Ular tanah ini pun sama, tempatnya di tanah. Tapi ada pengecualiannya kayak ular apa? Alpuk. Itu ularnya pendek tapi bisa naik ke pohon. Sama kayak ular muni. Kuni, albu, Kuni kan itu sering juga di tanah. albu pun ya di tanah juga bisa di tanah. Ya karena bambu itu sering. Begitu guys. Ini sekilas pandang tentang apa bahasa Latinnya? Rhodostoma Rhodostoma. Rhodostoma. atau ular gibuk. Rhodostoma. Ini pengembangannya sampai ke Kalimantan juga ya, Sumatera, Kalimantan ini pengembangannya luar biasa. Seluruh bahkan sampai ke Australia juga ada dia. Iya. Australia juga ada. Ini masuk nomor berapa dunia? Nomor berapa ya? Nomor 6 apa ya? Dunia ya? 647 lah. Iya, ular paling bisa nomor 6 apa 7 itu. Ular ini ternyata urutan ya. Bisanya luar biasa. Dan ini biasanya bisa melompat. Dan ukuran besarnya paling segini pol ya? Bisa. Masih bisa lagi. Besar lagi itu. Itu ukuran juvel. Oh, kelihatan. Ganteng ya? Ganteng Ini ular terganteng. Ular terganteng di dunia. Ini hanya untuk sampel, guys. Biar teman-teman itu waspada kalau di hutan ini ularnya kan paling pinter untuk Kamuflase. kamuflasenya. Ini makanya sering orang kebit ini karena nggak dikirai sampah. Dan saya pernah diceritain teman-teman yang di Kawunganten itu kalau ke hutan Kawunganten itu harus pakai celana lepis, guys. Masalahnya kadang-kadang kalau nggak pakai lepis tuh kaki tembus di celana. Lepis aja kadang-kadang minggir itu kadang-kadang kaki tinggal tahu nang berulang celana. Dan dia nggak mau menjulurkan lidahnya. Ini berarti dia siap-siap Terancam. menjaga ancaman. Rhodostoma Indonesia. Kalau di luar kebanyakan ada yang kayak kebun ya. Kebun yang kan ukuran terbesar kebun ya. Ya, iya. Ular berbisa yang terbesar sedunia itu gabon. Ini adiknya apa ya? Adiknya gabon lah ya. Ponakannya mungkin. Apa ponakannya? Ponakan lah, ponakan. Ini ponakannya gabon nih guys. Ini ular luar biasa. Tapi ada lagi yang karena orang itu masing-masing ada yang paling takut sama ular weling juga. Karena ada yang bilang, wah itu belum seberapa bisanya dengan ular weling. Karena belum pernah ada orang tergigit ular weling itu tertolong. Ya maksudnya jarang banget loh. 90% lah, 80% lah. Itu meninggal kalau orang tergigit. Kalau ular ini enggak, ini agak lamban memang. Tapi yang mematikan, masalahnya kan ngeri, lukanya itu paling mengerikan ular ini, guys. Kalau ular weling itu nggak ada lukanya, itu bedanya di situ. Tiba-tiba is dead kalau ular weling langsung, itu. ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum kalau ular weling. Kalau ini menggerogoti orang. dulu ya Pak ya. Iya. Kalau ular ini gigitannya menyiksa, guys. Ular ini Gerogotin dulu. melempuh, memanjang, kalau gigit jarinya saja bisa sampai siku melempuhnya. Jadi ular ini bisanya belum betul-betul menyiksa, guys. Kalau ular weling itu nggak nyiksa, tapi langsung wassalamualaikum. Nggak menyiksa, langsung wassalamualaikum. Itu bedanya di situ, guys. Jadi masing-masing ular itu punya kelebihan masing-masing. Ada ular yang besar
gigitnya itu sakit juga, bisanya luar biasa juga ada. Jadi masing-masing ular venom itu punya kelebihan sendiri-sendiri guys. Yang paling nyiksa ular ini. Jadi saya anjurkan untuk teman-teman guys. yang sering menemukan ular ini atau cara penanganannya itu bisa variatif caranya. Kalau di sini itu kita menanganinya pakai minyak tanah itu. Minum minyak tanah sekitar 5 sendok. Terus bukannya ditutup pakai bawang merah yang sudah sudah dibalur dengan minyak tanah, dibubukkan ke lukanya. Nah, itu begitu. Bahkan ular-ular walang-waling pun sama sebenarnya. Dan perlu diingat lagi itu sebenarnya minyak tanah itu tidak menyembuhkan. Hanya menurut saya itu yang saya alami itu memang minyak tanah itu bisa mencairkan darah yang terkena bisa. Rata-rata bisa yang terkontaminasi darah yang terkontaminasi oleh venom itu menggumpal kayak penyumbatan di jantung. Kalau orangnya itu minum minyak tanah itu jadi Peredaran darah yang menggumpal itu mencair guys. Jadi bisa melelehkan darah yang terkontaminasi venom itu begitu sebenarnya. Jadi kita belum bisa membuktikan bahwa minyak tanah itu bisa menyembuhkan atau menetralisir racun, itu belum terbukti gitu. Itu kita hanya yang bisa kita buktikan bahwa minyak tanah itu bisa menghancurkan darah yang menggumpal, itu bisa mencair, membeku, bisa mencair. Itu guys. Berapa menit? 12. Oh, seperti pas banget. Ini shooting gini makanannya kan? Iya. Kita makan dulu guys. Kita makan dulu guys. Ini baru sampai ini makanannya. Dari tadi. Belinya pakai uang palsu guys. Uangnya luntur. Gini dulu. Nolnya yang gede. Kita sering jalan buka gitu. No kayu sebenarnya. Bukan kayu. Dahan. Dahan pendek kayak gitu, dahan pendek. Terus tomat. Rodos tomat, bahasanya rodos tomat apa? Terus tomat. Yang jenis ini. Nih, lidahnya panjang luar biasa ya. Ini sepanjang taringnya guys. Sepanjang taringnya. Taringnya kecil nih. Oh, panjang. Taringnya lipat, ya taring lipat. Atau bahasa apa? Bahasa Latinnya apa? Ya. Udah dulu guys ya, udah dulu. Nanti kita nyambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.